Pesona cinta memang selalu datang tiba-tiba, tak mengenal tempat, waktu, atau apapun itu. Seperti kisah cinta dalam film ini, di mana seorang pemuda tampan yang mengalami trauma kecelakaan akhirnya bisa kembali menemukan kebahagiaan ketika bertemu gadis miskin yatim piatu. Seperti apakah kelanjutan kisah keduanya? Namun sebelum itu, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi, jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Di suatu pagi, kita melihat sosok pemuda tampan bernama Kyle yang nampak larut pada sebuah lamunan penyesalan. Nyatanya hal itu disebabkan beberapa waktu lalu, Kyle sempat mengalami kecelakaan tragis bersama dua sahabatnya, yaitu Noah dan Josh. Dalam kecelakaan itu, Kyle sebagai pengemudi tak mengalami luka sedikit pun. Namun naas, sahabatnya Noah dinyatakan tewas, sedangkan Josh mengalami kelumpuhan total. Kejadian itu membuat Kyle begitu depresi dan dihantui rasa bersalah yang begitu menyiksa. Hingga di suatu waktu, setelah sebulan lamanya, Kyle pun mencoba move on dengan menjenguk sahabatnya Josh. Setelah pamitan pada ayah dan juga ibu, Kyle melangkahkan kaki menaiki mobil. Namun tiba-tiba trauma kecelakaan itu kembali menghantui Kyle. Tak kuasa menahan beban dan penyesalan, Kyle akhirnya memutuskan berjalan kaki menuju kediaman Josh. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, Kyle akhirnya tiba di kediaman Josh. Di situ rasa bersalah Kyle kembali menghantui ketika melihat kondisi Josh yang sangat menyedihkan. Tak ingin Kyle semakin larut dalam penyesalan, Josh mencoba tetap tersenyum sambil menceritakan kisah-kisah konyol keduanya. Seakan Josh ini mau menutupi semua rasa sakit yang sedang ia alami. Akan tetapi sepandai apapun Josh menutupi semua itu, masih belum mampu mengobati semua rasa bersalah yang Kyle hadapi. Ditambah ketika hendak pulang, ibu Josh sempat menyindir Kyle dengan mengatakan jika wajah Kyle masih mulus meski sudah mengalami kecelakaan fatal. Kalimat yang tentu saja begitu menusuk, seakan menambah luka baru dalam ruang hati dan jiwa Kyle. It's a blessing that you didn't get more hurt than you did. There's barely a scratch on you. Not an hour goes by that I wish he hadn't gotten into that car with you. Tak kuat menahan sejuta beban dan penyesalan, di tengah perjalanan pulang, Kyle memutuskan menghentikan semuanya dengan melompat dari atap tebing. Namun tepat di saat Kyle hendak melompat, pandangannya seketika teralihkan oleh teriakan seorang gadis yang meminta tolong. Gadis cantik itu bernama Mia, seorang fotografer yang entah sengaja atau kebetulan sedang memfoto keindahan alam di sana. Lalu dengan tingkah konyolnya, Mia mencoba menasihati Kyle untuk tak melakukan tindakan bodoh. Bahkan Mia mengancam jika Kyle melompat maka ia juga akan ikut melompat. Mendengar hal itu, Kyle yang kesal pun langsung meninggalkan Mia. Just go away. Never. Who are you? But you can call me Mia. Sekembalinya pulang, tatapan Mia tertuju pada laptopnya yang memuat berita tentang kecelakaan tragis yang menimpa Kyle dan kedua sahabatnya. Tentu saja hal itu menimbulkan sebuah tanda tanya. Dikisahkan jika Mia ini adalah anak yatim piatu yang dibuang ibunya sejak kecil. Mia lalu dipungut dan dibesarkan seorang wanita baik hati bernama Neneng. Dan di kediaman Nenenglah, kini Mia tinggal bersama beberapa anak yatim piatu lainnya. Keesokan pagi, Kyle tiba-tiba terbangun setelah mendengar suara gadis yang sedang berbincang dengan kedua orang tuanya. Nyatanya gadis itu adalah Mia. Di hadapan kedua orang tua Kyle, dengan cueknya Mia mengaku sebagai sahabatnya Kyle yang dalam waktu dekat akan terbang ke Spanyol menemui ibunya.
Bahkan Mia memohon agar Kyle diizinkan untuk menemaninya ke Spanyol. Mendengar ajakan itu, Kyle pun hanya bisa oloho alias terpaku dalam emosi. Well, it was really nice to meet you guys. Yay! Entah apa maksud dan tujuan Mia. Mia sangat antusias mengajak Kyle ke Spanyol, padahal keduanya baru saja bertemu. Apakah karena empati Mia yang tahu kondisi psikologis Kyle? Ataukah ada maksud lain di balik semua itu? Come in. Buddy? Your mom and I just finished reading this. Khawatir dengan kondisi Kyle, di waktu malam sang ayah mencoba membujuknya untuk mau menemani Mia ke Spanyol. Melihat respon penolakan di wajah Kyle, sang ayah lalu menasihati jika tak ada satupun yang bisa memutar waktu untuk memperbaiki masa lalu. Dalam setiap kejadian pasti ada hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Lalu untuk apa bersembunyi? Kyle seharusnya bisa menikmati hidup, menghapus semua kesalahan di masa lalu dengan menebar kebaikan di masa depan. Go find him. Have to go. Yeah. Di sela-sela perbincangan dengan adik angkatnya, Mia lalu mendapat SMS dari Kyle yang menunjukkan jika ia telah setuju menemani Mia ke Spanyol. Mia tentu saja sangat senang. Hingga keesokan pagi, nampak Mia dan Kyle yang sudah berada di dalam pesawat. Di sepanjang perjalanan, Mia terus mencoba mengajak Kyle untuk berbincang. Namun hal itu seakan percuma disebabkan Kyle yang masih bergelut dalam luka di masa lampau memilih bungkam sambil memasang headset di kepalanya. Setibanya di bandara Madrid, Spanyol, seorang pemandu lalu membawa Mia dan Kyle ke sebuah mobil van tua yang telah dipesan Mia sebelumnya. Sesuai dengan jadwal, Mia akan mengajak Kyle keliling Spanyol selama 10 hari ke depan. Karena tak pandai mengemudikan mobil, Mia meminta Kyle yang mengambil alih. Padahal Mia tahu sejak kecelakaan fatal itu, Kyle yang masih dibaluti trauma tak pernah sekalipun mau mengemudikan mobil lagi. Namun apa boleh buat, sebuah keterpaksaanlah yang akhirnya membuat Kyle mau mengemudikan mobil van itu. Darah muda, darahnya para remaja. Di sepanjang jalan, Mia begitu menikmati pemandangan alam Spanyol yang sangat memanjakan mata. Mia juga tak lupa mengabadikan momen dengan lensa kamera di tangannya. Namun nuansa indah itu seakan hampa dengan sikap Kyle yang masih saja termenung dalam sebuah lamunan yang tak berujung. Tak kehabisan akal, Mia pun mencoba menghangatkan suasana dengan berbagai tingkah lucunya, seperti joget dan membahas hal-hal konyol yang mungkin saja bisa membuat Kyle kembali tersenyum. Namun semua itu seakan sia-sia karena Kyle masih saja bergelut dengan kenangan pahitnya di masa lalu, hingga membawa Kyle ke sebuah tatapan kosong yang hampir saja membahayakan nyawanya dan juga Mia. Kyle! Don't do that again. Okay. Untuk sedikit membuang rasa lelah, Mia melangkahkan kakinya ke sebuah kafe di pedesaan Spanyol. Sebatang lilin lalu nampak terpasang tepat di atas kue muffin sambil ditemani linangan air mata Mia. Nyatanya, di hari itu adalah ulang tahunnya Mia. Melihat momen tersebut, seketika menyentuh relung hati Kyle. Hingga saat itulah, Kyle pun mulai membuka hatinya untuk Mia. Tell me what this trip's about. Di tengah laju kemudi mobil yang sangat pelan, untuk kali pertama untayan kalimat pun keluar dari mulut Kyle. Perubahan sikap yang begitu signifikan membuat Mia terperangah dibaluti senyum yang penuh dengan tanda tanya. Hingga Mia pun akhirnya mau mengungkapkan alasan di balik kepergiannya ke Spanyol. Tujuan Mia sebenarnya untuk mencari keberadaan ibu kandungnya, seorang wanita yang telah menelantarkan Mia sedari kecil. Namun bagi Mia, tak ada dendam yang tersemat sedikit pun di dalam jiwa, karena yang Mia inginkan hanyalah melihat wajah sang ibu meski sedetik saja. Mendengar ketulusan ucapan Mia, Kyle yang tersentuh pun hanya bisa memberikan senyuman manis diselingi sebuah kalimat, "Selamat ulang tahun Mia." Happy birthday, Mia. Thanks. Well, looks like you'll meet her pretty soon then. You just passed a sign that says 6 kilometers. Di saat malam mulai menampakkan pesonanya, Mia dan Kyle memutuskan istirahat di alun-alun kota.
Tatkala Mia tidur pulas, Kyle tak sengaja menemukan buku harian Mia yang tergeletak tepat di sampingnya. Di dalam buku itu tertulis berbagai ungkapan kerinduan Mia akan sosok sang ibu, dan juga sebuah kalimat yang berbunyi, "Akan selalu ada seseorang di suatu tempat yang bahagia dengan kelahiranmu." Sebuah untaian kalimat yang selama ini menemani dan menguatkan hidup Mia. Ketika sinar mentari pagi mulai menyapa, seperti biasa Mia pun bangun dan meminum obatnya. Namun setelah itu Mia dibuat panik dengan Kyle yang hilang entah kemana. Mia sangat takut jikalau Kyle kembali mengalami depresi dan bertindak bodoh. Namun di tengah kecemasan Mia yang semakin memuncak, Kyle tiba-tiba datang menyapa Mia sambil membawa kopi dan bala-bala. Where were you? Oh, good morning to you too. Hey, what? Keduanya lalu kembali melanjutkan perjalanan ditemani keindahan alam Spanyol yang sangat memanjakan mata. Hingga di sebuah monumen bersejarah, Mia mengajak Kyle sejenak menikmati keindahan bangunan tua itu. Seperti biasa, Mia pun tak lupa mengabadikan keindahan dengan lensa kameranya. Sedangkan Kyle membelikan pakaian dan kacamata sebagai hadiah ulang tahun Mia. Setelah itu satu persatu tempat yang ada di dalam list mulai dikunjungi Mia. Namun sampai daftar tempat kelima, Mia masih belum menemukan keberadaan ibunya. Meski begitu, tak ada sedikit pun kekecewaan di wajah Mia karena ia yakin semesta dan Tuhan pasti akan menunjukkan jalan menuju ibunya. Entah mengapa di situ Kyle diam-diam memfoto Mia. Apakah hanya iseng belaka atau Kyle mulai jatuh cinta pada Mia? Guna melepas lelah, Kyle dan Mia bermain bola dengan bocil-bocil Spanyol, lalu melanjutkan makan siang di tepian pantai nan indah plus hembusan angin sepoi-sepoi menambah suasana santai yang seakan menenangkan. Mia di situ kembali menceritakan tentang kisah pilunya di masa lalu. Sejak kecil Mia dipungut oleh neneng dan sama sekali tak mengetahui wajah kedua orang tuanya. Yang Mia ketahui hanyalah nama lengkap sang ibu dan kalung peninggalannya. Hingga di suatu ketika, teman Mia yang merupakan ahli IT mampu menemukan sebuah dokumen yang bertuliskan nama yang sama dengan nama ibunya Mia. Setelah menggali info lebih dalam, teman Mia itu pun memberikan list 10 kota yang kemungkinan menjadi tempat tinggal ibunya Mia. Mendengar curhatan Mia, hati Kyle seakan digenggam oleh kisah sedih Mia di masa lalu. But none of them are real homes. Ketika keduanya sedang asik berbincang, tanpa sengaja Kyle menjatuhkan buku harian dan betapa terkejutnya Kyle kala melihat foto sahabatnya Noah terselip di dalam buku itu. Kyle tak menyangka jika selama ini Mia juga merupakan sahabatnya Noah. Kyle saat itu begitu kecewa. Mengapa Mia tega menutupi semua ini? Dan apa alasan Mia mengajaknya ke Spanyol? Noah Green is your friend that was supposed to come on this trip, and you choose to bring me. I thought that I could help you. Di tengah kebingungan dan rasa kecewa yang memuncak, Mia akhirnya mengungkapkan jika semua perjalanan ini telah disiapkan Noah sebelum kecelakaan merenggut nyawanya. Bagi Mia, Noah merupakan sosok lelaki berhati mulia yang selalu mengutamakan kepentingan orang lain. Maka dari itulah Tuhan sangat cepat memanggilnya. Perkataan Mia itu seakan perlahan mulai menenangkan Kyle, hingga pada akhirnya keduanya kembali menikmati hidup dengan bercanda bersama percikan ombak. I've died and gone to Venus. Tatkala malam kembali menunjukkan pesonanya, Mia dan Kyle nampak duduk santai ditemani hangatnya buayan api unggun. Seakan nuansa romantis perlahan mulai membelai hati keduanya. Semakin lama Mia dan Kyle ini semakin larut dalam perbincangan yang sangat dalam. Kelopak mata keduanya nampak menandakan jika benih-benih cinta telah tumbuh di hati Kyle dan juga Mia. Namun ketika romansa hendak mengajak keduanya beradu jigong, tiba-tiba... Mia!
Mia yang tiba-tiba pingsan bergegas dibawa Kyle ke rumah sakit. Setelah dilakukan penanganan medis, alhamdulillahnya Mia pun akhirnya kembali pulih. Melihat kepanikan di wajah Kyle, Mia pun mau mengungkapkan jika sebenarnya ia mengidap penyakit cacat jantung genetik yang mengharuskannya meminum obat setiap pagi. Seketika Kyle pun terdiam mengetahui betapa pilunya kehidupan Mia. Mulai detik itu Kyle berjanji akan selalu berada di sisi Mia. Meskipun sampai ke planet Venus, Kyle akan setia membantu Mia menemukan kembali keberadaan ibunya. Kyle dan Mia lalu kembali melanjutkan pencarian mereka dengan canda dan tawa. Satu persatu alamat pun mereka datangi, akan tetapi Mia masih juga tak kunjung menemukan ibunya. Hingga di daftar kota ke-10, Mia nampak begitu antusias bahwa di kota itulah rasa rindunya pasti akan terobati. Perlahan Mia dan Kyle melangkahkan kaki menyusuri jalanan sebuah pemukiman. Hingga sorot mata keduanya tertuju pada wanita tua yang Mia yakini sebagai ibu kandungnya. Tak kuasa menahan rindu, Mia bergegas mendekati wanita itu. Namun sayang, yang Mia temukan hanyalah sebuah kekecewaan. ¿Quién me busca? I'm sorry. Pupus sudah harapan Mia di saat itu. Seakan jiwanya terbelenggu pada sebuah kenyataan semu. Sebab esok adalah hari terakhir keduanya di Spanyol. Kyle membawa Mia menginap di sebuah hotel dengan pemandangan alam yang sangat menakjubkan. Sorot mata Kyle juga di situ seketika terpana melihat senyuman manisnya Mia. Dikala malam kembali menyapa, nampak Kyle dan Mia yang sedang makan malam sambil membahas tentang kepulangan mereka ke Amerika besok. Kyle memohon agar setibanya di sana, Mia nanti mau langsung menjalani operasi jantungnya. Namun dengan tegas Mia menjawab jika ia takkan pernah pulang sebelum menemukan keberadaan ibunya. Sebuah pernyataan yang tentu saja membuat Kyle begitu kecewa. Bagi Kyle, kesehatan Mia adalah hal yang paling utama. Lagian untuk apa mencari seorang wanita yang telah tega membuang anak kandungnya? Meski kalimat Kyle terkesan kejam, namun Mia sadar jika semua itu menunjukkan betapa besar cinta Kyle padanya. Melihat ketulusan cinta di mata Kyle, Mia lantas meminta maaf dan meminta Kyle memberinya waktu 3 hari untuk kembali mencari keberadaan ibunya. Setelah itu Mia janji akan pulang untuk melakukan operasi jantung. Tanpa pikir panjang, Kyle akhirnya bersedia menuruti permintaan Mia. Hingga di keindahan romansa malam, Mia dan Kyle pun akhirnya beradu jigong. Ketika Mia tidur pulas, Kyle diam-diam menggali info tentang keberadaan ibunya Mia melalui petunjuk yang terselip dalam dokumen dan juga kalungnya Mia, yang mana petunjuk itu mengarah ke sebuah kota kecil di Spanyol. Dengan antusias, Mia dan Kyle melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba, hal yang menakutkan pun terjadi. Hey, Mia? Mia! Mia tiba-tiba pingsan membuat Kyle yang panik bergegas membawanya ke rumah sakit. Sesuai dengan analisa dokter, Mia saat ini memang baik-baik saja. Akan tetapi kondisi jantungnya semakin lemah dan harus segera menjalani operasi. Jika tidak, mungkin hidup Mia hanya tinggal 1 minggu saja. Dalam kegundahan hati, Kyle perlahan mendatangi Mia dan membujuk Mia agar mau menjalani operasi. Namun sambil meneteskan air mata, Mia dengan tegas menolaknya. Meski bagaimanapun, Mia tak mau dioperasi sebelum bisa berjumpa dengan sang ibu. Melihat tekad dan kerinduan Mia, Kyle pun akhirnya luluh. Mereka lalu kembali melanjutkan perjalanan panjang hingga tibalah di sebuah alamat yang dituju. Di momen itu, hati Mia seakan diselimuti keyakinan yang memantapkan langkah kakinya menuju sebuah rumah. Dan di rumah itulah, Mia pun akhirnya menemukan jawaban dari penantiannya. Hola. Hi.
Entah apa isi perbincangan Mia dan ibunya. Yang pasti setelah melepas semua kerinduan, Mia pun langsung berpamitan. Karena sejak awal tujuan Mia hanyalah melihat wajah sang ibu, bukan untuk menetap tinggal bersamanya. Sebagai penutup dari lika-liku petualangan ini, Kyle dan Mia lantas memutuskan menikmati keindahan malam di sebuah kastil nan indah. Namun sayang baru saja keduanya memulai dansa, tiba-tiba Mia pun meninggal. No. Tapi bohong, nyatanya setelah melakukan operasi jantung, Mia akhirnya dinyatakan sembuh. Sedangkan kuburan yang didatangi Kyle adalah kuburannya Noah. Mia dan Kyle lantas kembali memadu kasih di kampung halaman, hingga di tengah perjalanan, naasnya film pun selesai. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah tak ada satupun yang bisa merubah masa lalu. Untuk itu jangan pernah larut dalam sebuah penyesalan, tetap menebar senyuman kebaikan dan jadikan dunia ini indah di masa depan. Satu lagi, ingatlah akan selalu ada orang di suatu tempat yang senang ketika kamu dilahirkan. Sekian rekap alur filmnya. Bagi kalian yang ingin request film romantis lainnya, langsung saja tulis di kolom komen. Terima kasih, saya Joni pamit pulang. Wassalam dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. See you on Venus.